sini hari ini saya ditemani oleh salah satu dokter yang bakal ngebahas mengenai seputar COVID-19 ini bersama dengan Dokter Eni Rohaini. Halo dok. Dok, kita pengen ngebahas seputar yang sekarang lagi booming banget nih, yaitu COVID-19 ya dok ya. Nah, menurut dokter bagaimana sih kita menghadapinya atau mencapai dengan masalah penyakit ini? Jadi gini ya, usahakan kita tetap tenang, jangan panik, jangan takut ya. Hadapi semua dengan senyuman. Insya Allah sebetulnya kalau kita kompak, baik itu medis, para medisnya, masyarakat, semua stakeholder yang terkait, insya Allah COVID ini akan cepat berakhir. Karena salah satunya kalau daya tahan tubuh kita bagus, kemudian masyarakat juga mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, kita akan baik-baik saja. Oke. Jadi ini tips banget ya, sekaligus buat masyarakat di sana. Kalau misalnya mau keluar rumah juga kita harus agak-agak hati-hati gitu ya dok ya. Iya, bisa menjaga betul. diri. Salah satunya seperti apa sih dok? Jadi begini ya, kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah dulu untuk sementara ini. Karena untuk Ciamis sendiri kan sekarang banyak pemudik. Kita tidak tahu ya dari sekian banyak itu apakah ada yang memang positif atau enggak gitu. Nah, untuk menghindari itu, karena kan yang datang dari zona merah itu beresiko menularkan. Kebanyakan yaitu yang orang tanpa gejala. Jadi kan terlihat baik-baik saja, seperti yang sehat saja ya. Iya. Ternyata dia membawa virus tersebut. Nah, itu kan sangat riskan terutama untuk orang tua dan juga untuk yang mempunyai penyakit penyerta atau komorbid. Iya. Jadi kenapa kita harus di rumah saja? Karena penularannya termasuk cepat. Kontak lewat droplet bisa jadi kita tertular. Makanya kalau misalnya kita keluar rumah pakai masker dan jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun. Iya. Dan membawa hand sanitizer. Ya, nah itu betul. Oke. Nah, bentuk penularannya melalui apa aja sih dok? Dari COVID-19 Itu ini? lebih ke droplet ya, atau kontak langsung, kontak erat. Kontak erat itu misalnya seperti kita buka pintu atau naik bis, gagang-gagang pintu, atau kita di ATM ya. Nah, sebetulnya tempat-tempat itu yang harus sering dibersihkan karena kan itu kontak beberapa orang ya. Kalau salah satu ada yang megang pintu itu, yang berikutnya bisa tertular juga. Dari droplet juga percikan ini ya, air liur dan lain-lain. Nah, makanya harus menggunakan masker. Dan yang paling harus kita jaga juga etika batuk. Kadang kita kalau batuk seperti ini ya, Iya. percikannya akan Kena tangan. kena tangan. Iya. Kita megang yang lain bisa ketularan. Makanya seperti ini ya. Oke, jadi mulai saat ini kalau batuk harus gini ya, pakai Etika sikut ya. batuk yang baik dan benar. Oke. Nah dok, kan karena riskan sekali ya kita, apalagi ada gejala, ada orang yang tanpa gejala tapi ternyata dia positif. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut bagaimana sih dok? Apalagi kan kalau banyak orang kayak gini kita nggak tahu ya itu tuh berpositif atau enggak dan bagaimana. Nah, makanya tadi harus pakai masker dan kemanapun dimanapun setelah melakukan aktivitas apapun kita melakukan cuci tangan pakai sabun. Yang 6 langkah cuci tangan pasti udah pada mahir ya. Iya, udah sering banget ya. Saking saya udah perasaan udah semua dia disosialisasikan terkait itu ya. Iya. Kemudian jangan berkerumun, physical distancing seperti ini minimal jarak 1-2 meter. Oke. Kemudian juga untuk yang transportasi atau misalnya kendaraan-kendaraan umum itu mereka bertanggung jawab minimal membersihkan kendaraannya sehari minimal 2 kali ya. Iya. Nah itu pintu-pintunya, tempat-tempat yang memang kontak dengan tangan penumpang yang lain. Nah kalau bisa sama, setiap misalnya penumpang mau masuk nih, Iya. akan lebih baik jangan semua megang pintunya, tapi kita udah bukain gitu. Oke. Jadi nanti tinggal masuk, tidak Tanpa megang harus itu. menyentuh. Tanpa harus menyentuh. Oke. Jadi usahakan jangan sentuh menyentuh pokoknya seperti itu. Iya, dan kalau misalnya untuk orang-orang yang misalnya habis dari luar kota atau apalagi dari luar negeri misalnya gitu kan, kita nggak tahu dia udah terkena atau belumnya ya dok ya. Bagaimana sih caranya biar dapat mengisolasi dirinya? Nah gini, kalau yang dari luar negeri atau yang sekarang memang zona-zona merah, Ya. mereka kan udah menerapkan yang PSBB ya. Iya. Jadi setiap yang keluar atau masuk
di screening dulu di setiap perbatasan. Nah, screeningnya itu selain cek suhu, harusnya mas sebetulnya yang untuk OTG itu di rapid test. Nah, untuk yang daerah-daerah PSB udah menerapkan seperti itu. Jadi nanti mereka datang ke kita sudah membawa surat pernyataan kalau dia pernah di rapid. Rapid itu sebetulnya bukan untuk diagnosa ya, itu mau untuk screening awal. Minimal kita tahu kalau rapid positif, nanti selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan swab. Oh baiklah. Terus ketika udah ada nih ya dok ya, dan diizinkan untuk pulang, tapi ternyata kan kita nggak tahu nih beberapa hari kemudiannya ternyata dia mendadak gejala, dan itu gimana sih dok? Itu kan isolasi mandiri itu di rumah minimal 14 hari ya. Jadi usahakan dia tidur sendiri, alas makannya sendiri, segala macamnya sendiri, di rumah juga gunakan masker. Kalau memang dia benar-benar sayang dan peduli ke keluarganya ya, jangan sampai ada yang tertular gitu. Iya. Nah, kalau misalnya di tengah perjalanan 3 hari, 4 hari, kan semua yang datang kita data tuh di perbatasan. Pak RW RT-nya juga melaporkan ke puskesmas ya. Nanti kalau ada keluhan tinggal menghubungi kami di hotline COVID 119, bisa juga ke puskesmas setempat. Jadi nanti mereka nggak harus datang, kami yang akan menindaklanjuti harus seperti apa. Kalau diobati harus seperti apa, nanti dikasih obatnya gimana. Kalaupun harus dirawat di rumah sakit, kami yang akan menjemputnya. Oke, jadi sangat mudah sekali ya buat masyarakat luas di sana. Kalau misalnya udah terdapat ciri-ciri atau ada gejalanya, lebih baik langsung hubungi saja ya. Di nomor berapa hubungi? Call center 119. Call centernya di 119, ataupun bisa menghubungi puskesmas terdekat ya, untuk lebih sigap nih selanjutnya harus bagaimana. Dok, pengen dong tips-tipsnya lagi buat masyarakat di luar sana yang masih bandel istilahnya ya. Gimana sih dok? Kalau ini mah pengalaman saya sendiri ya. Ya. Sebetulnya kalau kita sakit apapun, kalau kita bahagia, sudah gitu kita daya tahan tubuhnya bagus, kita tidak akan mudah tertular. Makanya saya selalu bilang, tolong masyarakat jalankan pola hidup bersih dan sehat ya. Salah satunya yaitu tadi selalu cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah. Kemudian yang kedua, olahraga teratur. Olahraganya nggak harus kerumunan, kita bisa di depan rumah kan. Oh iya. Senam ringan atau apa ya. Yang penting bergerak Ya, yang penting melakukan gerakan depan rumah atau di dalam rumah juga boleh. Nah, kemudian yang selanjutnya makan makanan sehat dan bergizi. Itu sangat penting supaya kita selalu fit selalu ya. Kemudian selain itu tidur cukup. Tidur cukup itu 8 sampai minimal 8 jam ya sehari. Dan yang terpenting lagi, minum air sebanyak-banyaknya, air putih. Itu 10 sampai 12 gelas atau 2 liter sehari ya. Kemudian apa? Positive thinking. Kita akan baik-baik saja, kita akan sehat. Kita selalu berpikir positif, bersyukur, banyak berdoa ya. Itu juga salah satu yang meningkatkan imunitas kita. Dan kita saling bantu, saling kompak, saling menguatkan. Minimal masyarakat juga itu ikuti aturannya, banyak mendoakan kami tim medis supaya kami selalu sehat ya. Kemudian yang ketiga juga tolong kalau ada apapun cepat hubungi kami gitu. Sekarang itu kan yang pada ketakutan terkait stigmanya ya. Iya betul sekali. Ada yang meninggal jangan-jangan COVID, ada yang ini ya. Padahal semua bukan, gitu. padahal bukan. Nah itu karena kan kita kadang tidak positive thinking, itu negatif. Nah kita mah sekarang usahakan positive thinking, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Karena tidak hanya sendiri yang bisa melawan ini. Selama ini tenaga medis selalu dibilang garda terdepan ya. Sebetulnya garda terdepan itu seluruh lapisan masyarakat. Jadi saya ingin warga masyarakat Tatar Galuh Ciamis itu tadi jalankan semua tips-tipsnya, patuhi aturan pemerintah. Dengan menjalankan itu, dengan cepat akan putus penyebaran dan penularannya. Berarti garda terdepannya masyarakat ya. Nah kalau yang sakit, kita yang belakang bagian nanganin ya. Bagian akhirnya ya. Nah bagian akhirnya kita gitu. Kalau sekarang meskipun kita siap, garda terdepan dianggapnya kami garda terdepan siap, sehatnya itu sebetulnya dari kepatuhan, disiplin masyarakat dan kejujuran satu lagi.
Oh iya, soalnya masyarakat sekarang tuh sangat sulit banget ya dok ya, yang saya lihat gitu, untuk jujur karena mereka tuh udah ketakutan duluan, takutnya diisolasi, takutnya dihubungkan, takutnya apa, padahal ini adalah salah satu tindak lanjut dari dokternya ya. Jadi disiplin, patuh, jujur, itu kunci utamanya. Kalau mereka mau jujur, pulang dari zona merah, ketemu dengan siapa, harus apa dan bagaimana, kita solusinya bareng-bareng gitu. Kalau mereka tidak jujur, bisa-bisa kami tertular semua, ya. Iya. Gitu. Oke. Wah, seru banget ya pemirsa, kita udah ngobrol-ngobrol seputar COVID-19 ini, bagaimana pencegahannya, bagaimana apa yang harus kita lakukan juga. Nah, terima kasih banget loh dok, ini sangat bermanfaat sekali, apalagi sekarang yang lagi hype banget ini COVID-19, semoga juga bermanfaat buat jadi moto kami ya, kalau di ID mah motonya stay cool and lovely gitu ya. Oke. Kita tetap tenang, tapi menebarkan cinta supaya semua baik-baik saja. Kalau saya, karena saya mah senangnya terkait cinta 3 generasi dan lain-lain, jadi kita usir kopi dengan cinta. Cinta orang kan beda-beda, betul nggak? Betul. Pokoknya minimal dengan membagikan masker orang bahagia, dengan membagikan sembako orang akan bahagia. Silahkan berperan, berfungsi sesuai keahliannya dan kemampuannya masing-masing, ya. Keren banget. Wah, thank you so much banget nih. Ini sangat bermanfaat banget, apalagi motonya itu sangat bermotivasi sekali. Oke, pemirsa Bunga Sufi, saya Nana Salsabila undur pamit, dan juga Dr. Eni Rohaini. Thank you ya dok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.